Siswi SMP buang bayi hasil hubungan gelap. Polisi gerebek ibu rumah tangga edarkan sabu dan ekstasi. Ini punya siapa? Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, seorang siswi SMP di Kabupaten Musirawas tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Akibat perbuatannya, siswi berusia 14 tahun bersama kekasihnya diamankan Polres Musirawas. Sesosok bayi perempuan ditemukan tanpa pakaian dengan tali pusar dan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi tergeletak di bawah pohon kelengkeng. Bayi malang ini pertama kali ditemukan Burhanuddin, warga Dusun Bandung Raya, Desa Sukaraya, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas pada Selasa sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan bayi kemudian dilaporkan ke Polres Musirawas. Polisi kemudian melakukan olah TKP hingga diketahui orang tua dari bayi malang ini. Polisi mengamankan SRN 14 tahun, siswi SMP dan kekasihnya YA 16 tahun. Pemuda putus sekolah warga desa setempat. YA mengaku sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan SRN dan telah melakukan hubungan intim sebanyak 3 kali. Apa yang kau lakukan untuk masalah mengetahui bayi ini? Apa yang kau tahu? Aku habis balik kerja itu kita jam 6 habis maghrib. Jadi hubungan kamu itu sudah berapa? Ada setahun? Ada. Tahun ya? Itu subuh kalau melahirkan tuh berarti. Apa cara kalau melahirkan tuh? Iya, kan yang namanya melahirkan bayi manusia itu kan agak besar badannya tuh. Ada yang namanya ari-arinya, ada yang namanya tali pusarnya. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat menyatakan kedua pasangan kekasih yang masih di bawah umur ini masih diperiksa tim penyidik. Pada saat setelah dilahirkan, bayi tersebut diletakkan di bawah pohon kelengkeng dalam keadaan tidak berpakaian dan tali pusar masih ada. Saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan dalam perawatan tim medis di rumah sakit. Sementara itu, kedua pelaku telah diamankan di Polres Musirawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diringkus Satreskrim Narkoba Polrestabes Palembang di kediamannya. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan narkoba jenis sabu dan 197 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam kipas AC. Video amatir milik petugas ini memperlihatkan saat melakukan penangkapan terhadap MR di rumahnya di Jalan TKR Kadir, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam penggerebekan kali ini, petugas mengamankan pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 55,4 gram dan 197 butir pil ekstasi. Petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan pencarian barang bukti. Petugas yang tidak diam begitu saja akhirnya berhasil mendapatkan barang haram tersebut di dalam kipas AC. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, Kompol Mario Evandri menyatakan penangkapan tersangka berdasarkan informasi warga yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Jalan Kadir, ya, TKR, lorong kelurahan nomor 895, Kecamatan Gandus, ya. Jadi kita masukin, ya, kita dapatlah BB inek sebanyak 150 butir dan sabu sebanyak 14 gram. Lebih sedikit. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres 4 Lawang meringkus pria yang diduga pengedar sabu. Pelaku yang sudah lama menjadi target operasi polisi ini terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya karena mencoba kabur saat penangkapan.
Seorang oknum polisi pamong praja desa di Kabupaten Patlawang, Supriyadi, warga desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, terpaksa ditembak kakinya oleh anggota Satres Narkoba Polres Patlawang saat berusaha kabur ketika polisi menghentikan laju kendaraannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1,03 gram beserta sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut 2 butir amunisi aktif yang disimpan pelaku di dalam mobilnya. Selain pelaku dan barang bukti narkoba, aparat juga mengamankan minibus milik pelaku. Kasat Res Narkoba Polres Patlawang AKP Joni Pajri mengatakan tersangka merupakan residivis yang sudah lama menjadi target operasi polisi ini dibekuk berkat informasi warga. Terhadap seorang yang diduga bandar di wilayah Muara Pinang atas nama saudara Supriyadi alias Masdi. Karena dia berusaha melarikan diri, begitu disergap, mobilnya di stop, melarikan diri, jadi kami lumpuhkan dengan tindakan tegas terukur. Pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polisi tangkap penjamret tas wanita pengendara motor. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan percepatan dan berbagai upaya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin untuk semua kalangan. Tingkat keterisian rumah sakit atau BOR kini turun jauh menjadi sekitar 17%. Pelaksanaan PTM terbatas berjalan baik dan lancar. Tak ditemukan kasus COVID-19 yang ditularkan di sekolah. Kita tetap harus waspada, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Lindungi diri dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah terbebas dari COVID-19. Tetap kompak, disiplin, dan konsisten protokol kesehatan. Sumsel maju untuk semua. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya. Setiap Jumat pukul 18.30. Live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, bobo pulang lo.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang menggerebek seorang pelaku penjamretan tas wanita pengendara motor. Dari kediaman pelaku, petugas mengamankan sepeda motor pelaku saat melancarkan aksinya. Penangkapan ini dilakukan Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan Prengki, 19 tahun, karena melakukan penjamretan tas wanita pengendara motor di Jalan Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku dengan mengikuti korban dan memepetnya. Melihat korban lengah, pelaku langsung merampas tas korban berisi handphone. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan korban penjamretan. Korban dengan modus tersangka ini memepet korbannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu HP-nya diambil di dekat pada saat korban ini lagi selesai pemakaman. Jadi memang sedang lengah korban, diambil HP-nya, satu unit HP merek Oppo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian ponsel di sebuah depot kayu di Palembang terekam kamera CCTV. Modus pelaku pura-pura membeli kusen jendela. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan jaket coklat datang ke sebuah depot kayu menanyakan harga kusen jendela. Korban yang sedang menjaga depot sempat meninggalkan pelaku karena melayani konsumen lainnya. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku mengambil ponsel korban yang tergantung di dekat kusen. Pelaku langsung kabur membawa ponsel korban mengendarai sepeda motor. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, polisi berhasil mengetahui plat sepeda motor serta identitas pelaku. Hanya berselang beberapa jam usai kejadian, unit reskrim Polsek Kalidoni Palembang meringkus pelaku di kediamannya. Pelaku Sayyidina Ali, warga Kelurahan Saya Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang ini mengaku pura-pura ingin membeli kusen di depot kayu Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal.
Pelaku mengakui sama sekali tidak mengetahui aksi pencuriannya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rencananya, ponsel tersebut akan dijual untuk keperluan membeli susu anaknya. Jadi tujuan kita datang ke depan itu apa? Nanya kayu. Memang awalnya itu modus atau memang mau beli kayu, Pak? Tidak, kita nak bertanya nih sebenarnya. Bertanya kayu. Terus lihat ponselnya di mana? Ya, di atas ini lumbukan kayu. Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Irwan Sidik menyatakan pelaku mengaku telah 2 kali melakukan aksinya. Mengambil sejenak, langsung menghidupkan motor dan terekam CCTV, akhirnya viral begitu. Modusnya seperti apa, Bang? Modusnya dia mengamati situasi setempat, mungkin dalam keadaan sepi, dilihatnya ada handphone yang bekerja di situ yang tidak atau ditaruh di suatu tempat. Selain ponsel milik korban, polisi mengamankan helm dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku terancam pasal 363 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah laki-laki usia 12 tahun ditemukan warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa sebelum ditemukan tewas. Korban berenang di aliran anak sungai Lebak Cindo, Jalan Radial Palembang. Inilah video amatir warga saat menyelamatkan anak laki-laki bernama Edo berusia 12 tahun usai tenggelam terbawa arus anak sungai Lebak Cindo, Palembang. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam sungai dan dilakukan segala upaya pertolongan pertama oleh warga, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang, namun naasnya korban tak terselamatkan hingga meninggal dunia. Menurut saksi mata, Eri yang sempat menolong teman korban mengatakan saat itu pihaknya sedang duduk mangkal melihat korban bersama 3 orang temannya hendak mandi di sungai tersebut. Namun tak lama kemudian 4 orang anak tersebut menggapai-gapaikan tangan minta tolong dan tenggelam. Dirinya langsung terjun mencoba menyelamatkan, akan tetapi hanya seorang yang bisa diselamatkannya. Cewek anakku nolong dulu, kata siapa-siapa. Dia jerit-jerit, aku di sini minta tolong, kamu. Kamu pas mau nafas aku dah tahu lagi, aku dah tenggelam, sampai nangis aku. Sudah tuh pas memang teriak ada yang nolong bang? Baru ada yang nolong. Untung anjing-anjing kalau. Nah terakhir aku di sini kan, Pak gua cari sini Pak, posisi budak di sini lah, ketemunian. Yo mandi situ lah. Aku lagi duduk ngopi situ kan. Jasad korban telah dibawa ke rumah duka di Jalan Cempaka, Ilir Barat 1 Palembang untuk dimakamkan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi kecelakaan maut tewaskan pengendara motor. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Portal. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, kecelakaan maut di Traffic Light Simpang Caritas Palembang terekam kamera CCTV. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang sedang berhenti di lampu merah di Jalan Jenderal Sudirman, menyebabkan satu orang tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV jalan yang terpantau dari RTMC Dirlantas Polda Sumsel. Dalam rekaman berdurasi singkat memperlihatkan kecelakaan maut terjadi di simpang lampu merah Caritas Kota Palembang. Kejadian yang terjadi pada pukul 1:49 waktu Indonesia Barat ini memperlihatkan mobil dengan kecepatan tinggi melintas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Cinde. Saat berada di persimpangan lampu merah, mobil menabrak dua pemotor, satu yang sedang berhenti di lampu merah dan satu pemotor yang sedang mendorong sepeda motornya yang mogok. Satu pengendara motor tewas terkapar di jalan. Peristiwa ini menewaskan satu orang pengendara motor, yakni Hirsan 49 tahun, warga Kelurahan Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Korban Hirsan dihantam oleh mobil minibus yang sampai saat ini belum diketahui nomor polisinya. Mobil langsung kabur usai menabrak pemotor. Korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Kini Satuan Lalu Lintas tengah mencari keberadaan mobil yang menabrak korban. Sementara itu kasus laka lantas masih ditangani pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu kecelakaan beruntun mobil angkutan batubara di Jalan Lintas Sumatera, Simpang 4 Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu menggegerkan warga dan pengendara. Kendaraan jenis Fuso bermuatan berat ini menabrak ruko yang berada di pinggir jalan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit mobil batubara dan 1 unit sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Simpang 4 Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu.
Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun rumah makan dan konter hancur akibat dihantam truk. Pasca kecelakaan beruntun tersebut, polisi melakukan penjagaan untuk mengantisipasi kecelakaan kembali terjadi, mengingat jalur Siomang 4 tersebut memang terkenal padat kendaraan. Kanit Rujawali Satlantas Flores Oku, Aibtu Andi mengatakan polisi mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi terhadap 2 mobil truk tersebut. Polisi baru bisa mengevakuasi 1 mobil karena memang posisi mobil masih di badan jalan, sedangkan 2 mobil lainnya masuk menabrak rumah makan dan konter handphone. Untuk sementara belum kita pastikan apakah remblong ataukah kelalaian pada pengemudi, mengingat jalur tersebut dari arah Muara Enim itu turunan karena arus lalu lintas di simpang 4 tersebut padat. Kemungkinan apakah yang di depan ngerem pendadak ataupun ada human error yang lain. Kuat dugaan ketiga truk tersebut tidak sempat melakukan pengereman saat di jalan turunan. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia.
penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Ratusan warga di Musi Banyu Asin tuntut perusahaan kembalikan lahan. Seorang remaja tewas tenggelam di Empat Lawang. Cindera mata khas Semendo laris manis saat pendakat TNA. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga desa Sumberjaya, Kecamatan Babat, Supat, Musi Banyu Asin menggelar aksi demo menuntut perusahaan kebun kelapa sawit PT Hamita Utama Karsa mengembalikan lahan warga yang diduga diserobot perusahaan kebun kelapa sawit. Sejumlah keamanan perusahaan berusaha menghadang pendemo saat menyampaikan tuntutan, namun berhasil dilerai petugas sehingga tidak terjadi bentrok. Ratusan warga terdiri dari ibu-ibu warga desa Sumberdaya Kecamatan Babat, Supat, Musi Banyu Asin menggelar aksi demo menuntut perusahaan kebun kelapa sawit PT Hamita Utama Karsa agar mengembalikan lahan mereka yang terletak di desa Sumberjaya, Kecamatan Babat, Supat, Kabupaten Musi Banyu Asin. Saat itu sejumlah keamanan perusahaan menghadang warga untuk menyampaikan tuntutan, namun berhasil dilerai petugas sehingga tidak terjadi bentrok. Sejak tahun 2000, lahan warga desa diduga dikuasai perusahaan kebun kelapa sawit PT Hamita Utama Karsa. Warga mendesak pengembalian lahan seluas 198 hektar untuk 148 kepala keluarga berdasarkan peta transmigrasi. Mediasi antara warga dengan PT Hamita Utama Karsa akhirnya menemukan titik terang dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah Kecamatan Babat Supat. Dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari bapak-bapak dari tahun 2000 sampai 2021. Sehubungan dengan itu, apa yang bapak-bapak sampaikan adalah juga keluhan dari kami PT Hamita Utama. Alhamdulillah pada hari ini aksi semua yang dari warga susah payah dari SP4 ke PT HUK, alhamdulillah mendapatkan hasil yang mungkin realistis dan disepakati oleh warga semua dan puas bagi warga semua. Tapi ini belum tentu menutup kemungkinan untuk kedepannya, untuk pengawalan janji-janjinya kita harus bersatu, tetap bersatu. Ketua Serikat Tani bersama perangkat desa Sumberjaya menunggu janji hingga akhir tahun di 2021. Jika PT Hamita Utama Karsa ingkar janji, maka warga akan tetap menduduki lahan tersebut. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Patlawang hanyut terseret arus Sungai Musi saat sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah dinyatakan hilang tenggelam dan telah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, akhirnya pada Rabu sore korban ditemukan sudah tak bernyawa sejauh 7 km dari lokasi awal korban tenggelam. Korban Rahmat Purnomo, 16 tahun warga desa Sungai Lidi Kabupaten Patlawang hilang tenggelam pada Selasa sekitar pukul 17.30 sore. Sesaat sebelum hilang, korban terseret arus Sungai Musi. Korban bersama 3 orang temannya saat bermain di sungai.
Diduga karena tak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam dan hanyut terseret arus sungai. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, BPBD 4 Lawang, Polsek Tebing Tinggi dan dibantu warga melakukan pencarian korban dengan menyisir Sungai Musi sejak pagi hingga sore hari hingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang menjala ikan di Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi 4 Lawang, sekitar pukul 16.30 atau sejauh 7 km dari lokasi awal korban hilang. Cari ikan jalo? Cari ikan. Menjala? Yo. Nyangkut di jalo gitu ya? Tidak. Tapi lewat, mayat tuh lewat? Nggak lewat. Lewat di depan kita? Yo. Jadi terus ngejar? Itu kejar. Dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa, serta semua pihak yang terlibat ini berhasil bahu-membahu untuk menemukan korban tersebut. Korban ditemukan kurang lebih sekitar 7 kilo dari TKP. Tempatnya di mana itu, Pak? Di desa apa? Di desa Batu Raja. Tim SAR gabungan kemudian langsung mengevakuasi korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, usai pelaksanaan event balap sepeda Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 yang berlangsung di Danau Ranau, sampah berserakan di mana-mana. Sementara itu, panitia diduga hanya berdiam diri. Pelaksanaan kejuaraan balap sepeda yang bertajuk Sriwijaya Ranau Grand Fondo atau SRGF 2021 di tepian Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, hari Minggu lalu meninggalkan catatan buruk. Terlihat banyaknya sampah berserakan di mana-mana, bukti tidak adanya kesadaran diri baik dari pengunjung, peserta pesepeda maupun panitia untuk membuang sampah pada tempatnya. Sampah seperti kertas, plastik, botol plastik, dan sampah jenis lain dibuang di sembarang tempat, dibiarkan berserakan di jalan utama maupun di tepi dan di tengah Danau Ranau. Sampah ini diduga dibuang oleh peserta pesepeda maupun dari pengunjung yang hadir. Sampah yang bertebaran di mana-mana membuat kotor dan kumuh. Ironisnya tidak ada seorang petugas kebersihan maupun panitia yang memungut atau membersihkan sampah ini. Warga berharap setiap event kegiatan apapun yang berlangsung di objek wisata Danau Ranau, petugas kebersihan harus ada di tempat untuk membersihkan sampah. Ini salah satu ciptaan Allah yang sangat membahagiakan masyarakat selatan pada umumnya. Kalau masalah sampah ini kan kita sudah sosialisasi, tapi pada dasarnya ya namanya watak manusia kan, itu biasa. Selain persoalan sampah, protokol kesehatan saat event berlangsung tidak dipatuhi. Banyak peserta dan pengunjung tidak memakai masker meski tidak sedang berlomba, tidak menjaga jarak seakan menganggap pandemi COVID-19 telah berakhir. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, BPBD Sumatera Selatan gelar apel siaga bencana. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan percepatan dan berbagai upaya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin untuk semua kalangan. Tingkat keterisian rumah sakit atau BOR kini turun jauh menjadi sekitar 17%. Pelaksanaan PTM terbatas berjalan baik dan lancar, tak ditemukan kasus COVID-19 yang ditularkan di sekolah. Kita tetap harus waspada, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah terbebas dari COVID-19. Tetap kompak, disiplin, dan konsisten protokol kesehatan. Sumsel maju untuk semua. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri.
Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar apel siaga di pelataran venue Jakabaring Sport City Palembang. Apel ini sebagai upaya pemantapan para personil dalam meminimalisir terjadinya banjir serta tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel siaga di pelataran venue Jakabaring Sport City Palembang. Apel ini dalam rangka pemantapan para personil sebagai upaya meminimalisir dampak terjadinya bencana daerah seperti banjir serta tanah longsor. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deros selaku pembina apel mengatakan inilah upaya pemerintah untuk meminimalisir segala sesuatu yang bisa terjadi saat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Dirinya pun mengajak seluruh pihak tanpa terkecuali untuk mengecek kesiapan mulai dari personil hingga peralatan. Menambahkan hal ini, Lanosin Hamzah selaku Bupati Oku Timur telah mempersiapkan personil maupun peralatan dalam mengantisipasi banjir dan tanah longsor. Berdasarkan letak wilayah, Oku Timur sendiri sering terjadi banjir, limpahan curah hujan dari dataran yang lebih tinggi seperti Oku Selatan. Memeriksa bukan sekedar memeriksa kesiapsiagaan apelnya, tapi kesiapsiagaan peralatannya, personilnya, bahwa ini adalah kerja kemanusiaan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini, meskipun Sumatera Selatan tidak ada istilahnya bencana yang berarti, tapi kita harus tetap siaga karena kita tidak pernah tahu kapan itu mau datang, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang atau kesatuan-kesatuan yang tidak siap menghadapi segala kemungkinan. Alhamdulillah Oku Timur pokoknya selalu siap. Ini apalagi sudah ada instruksi dari Bapak Gubernur, artinya seluruh kabupaten kota termasuk Oku Timur harus menyiapkan diri untuk waspada banjir dan tanah longsor. Kalau di Oku Timur sendiri banyak terjadi banjir ya. Banjir kiriman dari
sungai yang di atasnya dari Oku Selatan biasanya kalau curah hujannya tinggi, Oku Timur berdampak banjir. Mungkin untuk personil sendiri Pak, personil dan kesiapan lainnya Pak? Personil sudah disiapkan semua. Dengan personil yang cukup dengan peralatan yang lengkap, Sumatera Selatan yakin dapat meminimalisir bencana daerah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Antisipasi cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, pemerintah telah mempersiapkan 850 personil gabungan dari seluruh perwakilan stakeholder untuk meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidromologis Sumatera Selatan, pemerintah provinsi telah mempersiapkan 850 personil yang telah dibekali ilmu penanggulangan bencana alam serta peralatan yang cukup canggih dan lengkap sehingga ketika bencana alam Sumatera Selatan telah siap meminimalisir dampak yang terjadi. Iriansyah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan saat musim penghujan Sumatera Selatan rawan banjir serta tanah longsor karena sebagian wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan merupakan dataran rendah sehingga status Sumatera Selatan ditingkatkan menjadi siaga. Sudah kita naikkan, kabupaten kota sedang menetapkan status siaga. Ya. Ini ada peralatan baru nggak Pak? Peralatan baru ya artinya tuh koordinasi semua. Jadi seperti yang PU ya, itu ada eskavator, kemudian tanggap darurat air bersih, water treatment, air bersih, jadi air minum. Ya ada, kemudian peralatan semua SAR gabungan ya, semua ada alat untuk sesuai dengan keadaan darurat di suatu tempat. Tanah longsor ke PU-an kita koordinasikan. Koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder akan mampu meminimalisir terjadinya banjir dan longsor. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 5 kabupaten rawan longsor. Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Patlawang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Oku Selatan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan status Sumatera Selatan menjadi siaga dengan menetapkan 5 kabupaten yang rawan akan longsor. Kabupaten tersebut yakni Empathlawang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Oku Selatan. Sedangkan untuk banjir hampir ada di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melibatkan seluruh stakeholder dalam mengantisipasi dan penanganan bencana daerah, apalagi mengingat saat ini Sumatera Selatan sedang musim hujan sehingga membutuhkan kerjasama dengan seluruh pihak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir dan longsor. Hampir semua kabupaten, teman-teman BPBD kabupaten kota kita undang untuk artinya siaga. Ya, 17 kabupaten kota kita undang untuk siaga bencana banjir dan tanah longsor. Kabupaten yang paling rawan untuk bencana tanah longsor ada di pertama di daerah Palawang, ya. Kemudian dari Patlawang, Pagar Alam, Lahat, ya. Kemudian Muara Enim dan Oku Selatan. Nah, itu yang daerah rawan longsor. Untuk kabupaten yang dinyatakan rawan akan longsor dan banjir agar meningkatkan kesiagaan. Sedangkan untuk kabupaten atau kota yang hingga saat ini dinyatakan aman agar tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, cindera mata Hasemando laris manis saat pedaka TNA. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sedikitnya 17.000 pelajar baik sekolah umum dan pondok pesantren sudah divaksin untuk belajar tatap muka di Ogan Komering Ulu. Antusias orang tua dan pelajar terlihat dari banyaknya pelajar yang ikut vaksin diselenggarakan dari berbagai unsur. Vaksinasi massal terus dilakukan di Kabupaten Oku. Kali ini sasaran vaksinasi yakni pelajar berusia 12 tahun ke atas, misalnya yang dilakukan pihak Karang Taruna Oku bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan. Tim turun langsung ke sekolah-sekolah, dengan demikian digarapkan penyaluran vaksinasi bisa merata. Kabinda Sumatera Selatan Brigjen TNI Armansyah mengatakan, sampai sejauh ini hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan PLH Bupati adanya 1.000 vaksinasi yang menambah pencapaian vaksinasi pelajar di Oku menjadi 90% lebih. Dari 18.000 pelajar di Oku, sebanyak 17.000 orang telah divaksin sehingga masih ada 1.000 pelajar lagi yang belum divaksin. Untuk Kabupaten Oku hari ini dengan diroyok kurang lebih 1.000 orang, maka hampir 90 sekian persen terpenuhi hari ini. Dari 18.000 Pak ya, 18.000 hari ini kurang lebih tinggal 1.000-an lagi. Hari 17.000 sudah terpenuhi. Insyaallah di kegiatan TNI Polri diroyok habis itu pelajar, sehingga anak-anak kita sudah siap untuk belajar tatap muka secara penuh nanti. Kita ya, dengan adanya vaksin massal ini yang dilaksanakan oleh Karang Taruna dan BIN, kita berharap bahwa pada tahun ajaran semester genap nanti siswa ini sudah divaksin semua, sehingga PTM terbatas akan dihilangkan, akan tatap muka penuh untuk ke depannya. Karena siswa sudah divaksin seluruhnya. Pihak sekolah di Oku mengaku sejauh ini sekolah tatap muka tidak ada kendala. Untuk itu vaksinasi pelajar menambah keyakinan dari orang tua siswa dan pihak sekolah untuk sekolah tatap muka penuh. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, momen pelaksanaan Peda Kontak Tani nelayan andalan ke-14 se-Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Kecamatan Semenderaya, Kabupaten Muara Enim menampilkan hasil tani dan inovasi daerah. Selain itu juga menampilkan berbagai produk keunggulan hasil kerajinan tangan.
Selain memamerkan hasil dari pertanian serta inovasi yang dimiliki daerah dari kabupaten kota di Sumatera Selatan, stand-stand yang diisi oleh perwakilan peserta juga menampilkan hasil kerajinan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Mereka juga memperlihatkan ciri khas kedaerahan masing-masing. Setiap kabupaten kota se-Sumatera Selatan ambil bagian untuk memamerkan dan memasarkan hasil kerajinan dan hasil bumi, salah satunya produk hasil karya dari wilayah Semenderaya yang terkenal dengan adat Tunggu Tubang. Semenda menampilkan berbagai ornamen adat seperti lambang adat Tunggu Tubang, parang, anyaman, dan cemilan hasil bumi dan kerajinan lainnya. Dian selaku penggiat kerajinan menuturkan menampilkan berbagai produk dan kerajinan daerah, salah satunya produk unggulan seperti duplikat adat Tunggu Tubang, kinjak atau ambung sebagai wadah pemetik kopi dan hasil olahan makanan. Semoga ini makin karena kerajinan kami yang dari Semondo ini bisa dikenal dari desa-desa lain, kecamatan lain, kota-kota lain gitu Pak. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000, tergantung bentuk dan kualitas barang tersebut. Dirinya berharap hasil ini akan terus berkembang dan dikenal masyarakat secara luas. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Apresiasi tinggi bagi insan dan lembaga di Indonesia. Penuh dedikasi, menginspirasi, berkontribusi untuk negeri. Jadilah saksi momen membanggakan. Anugerah Indonesia Award 2021 di iNews.